hand again. Stand down, convict. Hai Sobat Gabute, selamat datang dan jumpa kembali. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk menemani kegabutan kalian kali ini, Mimin mau bahas alur cerita film yang berjudul Seperti. Apakah cerita lengkapnya? Daripada penasaran, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang tentara khusus yang bernama Ray baru saja kembali ke negaranya. Hal ini akan menjadi yang terakhir kalinya ia bertugas di militer, karena ia sendiri berencana untuk berhenti dari militer dan menikahi kekasihnya. Sementara itu, kekasihnya yang bernama Kelly terlihat sedang bersantai di sebuah taman sendirian. Kemudian Ray tiba-tiba muncul dari belakang dan mengagetkannya. God! You told me you arrive next week. Melihat Ray, Kelly tentunya sangat senang. Karena sebelumnya Ray mengatakan dia akan pulang minggu depan. Tanpa membuang waktu lagi, Ray pun langsung mengeluarkan sebuah cincin dan segera melamar Kelly. Ruby, Oh my God. gonna give me an answer or what? Yes! Setelah lamarannya diterima oleh Kelly, kemudian mereka berdua berniat untuk meninggalkan taman. Namun, Kelly lupa membawa buku yang dia bawa tadi, sehingga Ray segera kembali mengambil buku tersebut. Akan tetapi, dua orang pria tiba-tiba datang menggunakan mobil mewahnya, menghampirinya. Dan salah satu pria tersebut yang bernama Tim, mencoba merayu kemanisan Kelly. Pada awalnya Ray dan Kelly mencoba untuk tidak menanggapi mereka dan masuk ke dalam mobil. Namun sebaliknya, Tim keluar dari mobilnya, di sana ia melepaskan celananya, dan menunjukkan pedangnya tepat di jendela mobil tempat Kelly berada. Melihat hal itu, Ray tentu saja sangat marah, dan mulai memukuli kedua orang itu, tetapi Tim kemudian mengeluarkan pisaunya, dan Ray mencoba menangkis serangan pisau tersebut. Sayangnya hal buruk terus terjadi kepada Ray, karena salah satu dari pria tersebut tertusuk sampai mati oleh pisaunya sendiri. Karena kejadian itu, Ray dan Kelly pergi menemui pengacara mereka, karena ternyata Ray ini menghadapi tuduhan pembunuhan. Pengacara mereka kemudian memberitahu Ray bahwa ia dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit. Jika dia mengaku bersalah, hukumannya mungkin akan berlangsung selama 2 atau 3 tahun. Dan dia hanya akan menjalani hukuman selama 18 bulan saja. Sebaliknya jika Ray tidak mengajukan pengakuan bersalah, dia bisa menghadapi hukuman 5-8 tahun penjara. Dengan kata lain, Ray tidak akan bisa lagi menghindari hukuman penjara jika dia memilih salah satu dari dua opsi ini. Akhirnya, tampak dia telah memutuskan untuk mengaku bersalah dan menjalani hukuman penjara selama 18 bulan. Adegan kemudian beralih ke ayah pria yang terbunuh. Ia bernama Harvey Thompson. Dan dia tampaknya tidak dapat menerima kematian putranya. Ditambah lagi, sepertinya sang ayah bukanlah orang biasa. Dan kita bisa melihat bahwa ia mengutus orang-orangnya untuk mencari tahu identitas Ray Prancis. Orang tersebut juga memberikan informasi tambahan mengenai lokasi di mana Ray akan dipenjara. Adegan kemudian berpindah ke penjara, tempat Ray akan dipenjara. Jack Morrison adalah orang yang bertanggung jawab atas penjara ini, di mana kemudian ia dikunjungi oleh ayah dari pria yang dibunuh oleh Ray. Harvey sangat terpukul dengan kematian anaknya. Di sana ia meminta Jack untuk memastikan bahwa Ray tidak akan pernah bisa keluar dari penjara lagi. Sebagai imbalannya, ia menawarkan sejumlah besar uang yang akan digunakan Jack untuk membayar anak buahnya untuk melakukan tindakan keji tersebut. Hari itu akhirnya tiba bagi narapidana untuk menjalani hukuman penjara. Salah satu sipir yang bernama Rico menyambut para tahanan baru. Pada momen ini, Ray dan beberapa tahanan lainnya diperintahkan untuk membuka semua pakaian mereka untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Rico pun mulai membenci Ray saat ia berusaha membela pria di sebelahnya yang dipaksa melepaskan pakaian dalamnya. Sejak hari pertama penahanannya,
Ray sudah menerima kontak fisik dari Rico. Setelah itu, Ray dibawa oleh seorang penjaga bernama William untuk menemui Jack Morrison. Disinilah terungkap bahwa Ray pernah bertugas di militer selama 12 tahun, 4 tahun diantaranya dihabiskan di Irak. Ia juga dianugerahi medali keberanian atas tindakannya di Irak. Pada saat itu, Jack mencoba bersikap baik, seolah-olah ia tidak merencanakan sesuatu. Dia menyuruh penjaga untuk menjaganya. Setelah beberapa hari, Ray mulai mendapat sambutan hangat dari narapidana lain. Ada sedikit perkelahian, dan kemudian sekelompok narapidana lain yang dipimpin oleh Mazen datang untuk membantunya. Tampaknya akan terjadi perkelahian antara kedua kelompok tersebut. Tetapi William turun tangan dan memberhentikannya, dan menyuruh mereka untuk segera bubar. Di penjara, Ray ditugaskan untuk bekerja di perpustakaan penjara. Dia kemudian bertemu dengan David, seorang narapidana senior, yang memberitahunya di mana buku-buku itu akan disusun. Ketika Ray sedang membaca buku harian di dalam selnya, tiba-tiba dia didatangi oleh Rico dan yang lainnya, dan mulai memeriksa kamarnya. Penjaga tua itu kemudian menemukan foto pacar Ray. Ray harus menyaksikan foto pacarnya dijilat oleh Rico. Dan dia sangat ingin menghajar penjaga tua itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ditahan oleh dua penjaga lainnya. Apalagi ketika Rico membuat Ray semakin marah saat merobek-robek foto Kelly. Ngomong-ngomong, dua penjaga lainnya ini bernama Victor dan Pop. Rico memerintahkan Ray untuk membuka bajunya dan mulai mengintimidasinya. Rico yang tidak puas hanya dengan memukulnya dengan tangan kosong, ingin memukulnya dengan tongkat yang dia pegang. Dan untungnya Victor langsung menahan Rico untuk tidak melakukan itu. Saat Ray sedang mandi, ia kembali diberlakukan dengan buruk oleh seorang narapidana. Pada saat itu ada seorang pria bertubuh besar bernama Hammer, yang terkesan dengan pedang milik Ray. Ternyata si Hammer ini adalah seorang gay. Ray kemudian dimintanya berjongkok agar ia dapat mengasah pedang miliknya. Oleh karena itu, Ray menyambut Hammer dengan pukulan yang sangat santui, dan Rico kemudian muncul dan menghajar Ray, hingga dia kembali dibawa ke ruangan Jack. Di sana Ray berusaha menjelaskan bahwa ia hanya berusaha membela diri dari pria gay tersebut. Namun Jack tampaknya tidak peduli sama sekali, dan dia mengklaim bahwa itu adalah hal yang normal bagi mereka untuk berbagi pantat di sana. Karena Ray tidak terima, ia pun dipukuli berkali-kali oleh para penjaga. Victor kemudian meminta mereka untuk berhenti memukuli Ray, karena Ray bisa terbunuh. Saat makan siang, Ray bertemu lagi dengan narapidana di perpustakaan, termasuk Jade, yaitu seorang pemuda yang masih berusia 18 tahun. Selama percakapan mereka, Ray melihat seorang narapidana yang pernah bertengkar dengannya di awal masa tahanannya. Ray dan David lalu melanjutkan percakapan mereka tentang masa lalu di perpustakaan. Terungkaplah bahwa David tidak akan pernah keluar dari penjara, karena 15 tahun yang lalu, ia dan kakaknya merampok sebuah truk yang membawa uang dan menembak 2 orang satpam, serta menembak seorang polisi. Saudaranya juga tewas dalam perampokan tersebut, sementara uangnya masih belum ditemukan sampai saat ini. Dan hanya Davidlah yang tahu di mana uang tersebut disembunyikan. Di tengah perbincangan mereka, Rico tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan memberitahu Ray bahwa ia kedatangan tamu. Ternyata tamu yang dimaksud Rico adalah Kelly, yaitu pacarnya. Dari kejauhan, Ray memberikan senyuman yang sangat lebar, karena ini adalah kunjungan pertama bagi Kelly. Sayangnya percakapan mereka hanya berlangsung singkat, sebelum Rico tiba-tiba menyudahi dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam sel. Selain itu juga, Rico sengaja memprovokasi Ray sekali lagi, dengan mengatakan bahwa dia ingin bermesraan dengan pacarnya itu. Mereka berusaha keras untuk memancing emosi Ray, namun sayangnya tidak berhasil. Karena Ray adalah seorang pria yang sangat penyabar. Setelah itu, Ray kembali berkumpul dengan Mazen dan gengnya sambil bermain kartu bersama. Karena sikap keras Ray, Mazen menawarkan diri untuk melindunginya selama di penjara. Ketika Jade yang berusia 18 tahun sedang berolahraga, ia tiba-tiba diganggu oleh Hammer yang merupakan seorang gay, yang sebelumnya juga mencoba memperkosa Ray. Jade yang masih berusia muda itu hampir saja dipukuli olehnya dengan si Helter. Untung saja Ray datang dan menolong Jade. William kemudian segera datang dan menghentikan mereka.
Sejak awal, Ray sudah mendapat banyak tekanan. Ketika dia sedang membersihkan toilet, tiba-tiba dia didatangi oleh pria yang sebelumnya berkelahi dengannya. Pria itu mencoba untuk membalas dendam kepadanya. Namun tidak butuh banyak usaha bagi Ray untuk membuatnya keder. Tapi seperti biasa, setiap kali Ray berkelahi dengan narapidana lain, Rico akan selalu muncul, seolah-olah dia selalu mengawasi Ray. Namun kali ini, Jack ikut serta bersamanya. Jack yang telah disuap dan memiliki tujuan tersendiri, mengambil sebuah pemukul dan menusuk lubang apem milik Ray dari arah belakang. Keesokan harinya, ketika pengawal yang telah disuap oleh Jack kemudian berkumpul, dan Victor mulai mengatakan jika dirinya tidak ingin terlibat lagi, dia juga mengancam akan melaporkan semua masalah ini kepada atasannya. Setelah Victor pergi, William, yaitu sebagai kepala penjaga narapidana, mendatangi mereka, dan ternyata dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Dia kemudian memarahi mereka karena menyuruh Ray untuk membersihkan toilet, karena sebelumnya dia telah menugaskan Ray untuk bekerja di perpustakaan. Sepanjang percakapan, William mengingatkan kedua anak buahnya itu untuk tidak membuat keputusan tanpa seizinnya lagi. Rico dan Po kemudian menemui Jack dan memberitahukan bahwa Victor telah memutuskan untuk tidak terlibat dan berniat untuk merusak rencana mereka. Kemudian Jack menyuruh mereka untuk berurusan dengan Victor. Setelah itu, kedua penjaga tersebut pergi ke sel salah satu tahanan dan mulai memeriksa tempat tidurnya. Mereka kemudian menemukan senjata tajam, dan kemudian mereka keluar dari sana. Setelah itu, narapidana tersebut disuruh berlutut dan meminta maaf. Ketika narapidana tersebut ditugaskan untuk membersihkan toilet, dia pun sangat terkejut ketika menemukan Victor yang telah terbunuh. Tak lama kemudian Rico dan Po datang. Dan ternyata ini adalah pembunuhan berencana, sehingga mereka menuduh tahanan yang telah membawa senjata tajam tersebut sebagai pembunuhnya. Selama kegiatan bersantui, Ray duduk bersama David dan mencoba bertanya dengan Mazen. David mengatakan bahwa Mazen adalah orang besar di sini. Karena di sini, dia menjalankan bisnis sindikat narkoba dari dalam penjara. Dan ia juga memiliki gengnya sendiri. Namun dari kejauhan, kelompok Mazen memperhatikan percakapan mereka. Sehingga mereka mendatangi Ray dan David. Ray kemudian diperingatkan oleh Mazen untuk berhati-hati dengan pihak mana yang dia pilih di penjara. Hal itu disebabkan karena selain geng Mazen, ada satu geng lainnya yang menjadi saingannya. Ketika Ray dan David sedang mandi, kelompok Mazen tiba-tiba datang dan menikam pria yang berkelahi dengan Ray di toilet sebelumnya. Ternyata pria tersebut salah satu dari anggota geng saingan Mazen. Karena Ray dituduh membunuh pria tersebut, maka ia segera menemui geng tersebut dan menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Kelompok tersebut diyakinkan Ray bahwa geng Mazen lah yang bertanggung jawab atas kematian anggota geng mereka tersebut. Kemudian kita beralih ke seorang anak laki-laki yang berusia 18 tahun, yaitu Jake. Ia disiksa oleh Hammer dan temannya di sebuah ruangan tersembunyi, lampu dimatikan dan Hammer mulai mengasah pedangnya sekali lagi. Di sisi lain, pacar Ray yang kembali datang ingin mengunjungi Ray untuk kedua kalinya, malah dihadang oleh Rico dan Po. Ia mendapatkan perlakuan keji dari kedua penjaga jahat itu. Kelly disuruh melepaskan semua pakaiannya untuk melewati pemeriksaan keamanan. Karena dia telah menunggu selama 2 minggu untuk bertemu Ray, dia pun tidak punya pilihan lain, selain terpaksa melakukannya, dan memperlihatkan gunung kembarnya kepada mereka berdua. Tentu saja Ray yang mengetahui hal itu, ia pun sangat marah dan berniat ingin mendatangi penjaga jahat itu. Namun niat itu batal karena ia menyadari ia tidak bisa berbuat banyak sekarang. Sementara itu, Jade yang sekali lagi diperlakukan buruk oleh si Hammer, dan akhirnya ia pun memberanikan diri untuk membantainya. Hammer ditusuk oleh Jade tepat di torpedonya menggunakan obeng. Ray menghabiskan waktu dengan David, Rico dan Po tiba-tiba datang dan membawanya ke bengkel. Selain itu, ternyata Mazen adalah dalang di balik aksi mereka berdua. Karena Jack tidak ingin Ray terbunuh, Mazen pun mengancam akan membunuh semua orang yang dekat dengan Ray, termasuk David dan si Kelly. Rico kemudian berniat melukai tangan si Ray, dan Ray pun akhirnya tidak dapat menahan kesabarannya lagi lebih lama, sehingga ia pun mengajar kedua penjaga tersebut. Stand down.
Ask him. Akibat kejadian itu, Ray harus masuk ke dalam sel isolasi yang sempit dan gelap. William kemudian mendatangi kantor Jack dan menanyakan mengapa Jack memerintahkan kedua penjaga tersebut untuk membawa Ray ke bengkel. Namun Jack tidak mengakuinya, dan malah mengingatkan William bahwa dirinya lah yang berkuasa di penjara tersebut. Di sisi lain Ray diperlakukan seperti binatang, bahkan dia hampir menjadi gila setelah beberapa minggu ada di sana. Setelah menjalani hukuman yang panjang di dalam sel yang tertutup dan terisolasi tersebut, dia pun akhirnya diizinkan untuk meninggalkan sel. Pada saat itu, dia diantarkan oleh salah satu penjaga yang tidak disuap oleh Jack. William berusaha mencari tahu dari Ray, apa masalah yang menyebabkan dia diberlakukan dengan buruk oleh hampir semua orang di penjara. Namun Ray tidak mau mengatakan apapun, karena ia tidak mau mempercayai siapapun di penjara tersebut. Ternyata William juga seorang mantan tentara seperti dirinya. Setelah Ray sembuh, Mazen kemudian masih ingin membalaskan dendam kepada dirinya, dan ia pun meminta Jade untuk menusuk Ray, namun karena Ray sering menolong dirinya, Jade tidak tega untuk menikam Ray. Akibat penolakan Jade, Mazen pun malah membunuhnya yang saat itu sudah menjadi kelompoknya. Ray yang mengetahui bahwa temannya telah terbunuh, tidak dapat lagi menahan emosinya, dan ia langsung mendatangi kelompok Mazen di lapangan. Setelah mengalahkan tuyul itu dengan 3 pukulan, Ray menghina tindakan Mazen yang telah membunuh semua temannya sendiri. Akibatnya, Ray mendapatkan dukungan dari para narapidana lain, dan dia menantang Mazen untuk berduel 1 lawan 1. Jack mengetahui semua yang terjadi saat ini, namun ia memerintahkan para penjaga untuk membiarkan mereka bertarung. Ray yang berasal dari latar belakang militer, tentu saja akan dengan mudah mengalahkan Mazen, hingga akhirnya Ray mencekik Mazen dan hampir membunuhnya. Namun ketika ia melihat si David, ia menggelengkan kepalanya. Hal itu menandakan bahwa Ray tidak boleh membunuhnya. Dia kemudian melepaskan Mazen, tapi ada pisau yang tiba-tiba mendarat di sisi Mazen. Oleh karena itu, Mazen mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuh Ray dari belakang, namun ia dihalangi oleh David. Mazen akhirnya ditikam hingga tewas oleh pemimpin kelompok lawannya. Setelah itu, Ray dibawa oleh William ke ruangan Jack Morrison, dan Jack kemudian menjelaskan bahwa hukuman penjara Ray telah diperpanjang. Ray kemudian memaki-makinya dengan kata-kata kasar, dan berhasil memancing emosi Jack. Alhasil Jack akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah dibayar dengan mahal untuk mencegah Ray keluar dari penjara tersebut. Namun hal yang tidak diketahui oleh bapak tua itu, ternyata itu semua adalah jebakan, dan berbekal dengan bukti tersebut, William dan timnya muncul dan menangkap Jack yang disebut-sebut sebagai bos di penjara tersebut. Rico dan Po, penjaga yang paling buruk di sana juga ditahan. Setelah semuanya berakhir, Ray pergi menemui David yang masih hidup di rumah sakit. Pada saat itulah David dengan ramah memberitahukan lokasi uang curian yang disembunyikannya. Dia meminta Ray untuk mengambil uang tersebut dan memulai hidup baru yang bahagia dengan uang tersebut. Ditambah lagi David juga mengatakan kepada Ray betapa ia sangat merindukan putrinya dan meminta Ray untuk memberikan sekantong uang. Pada akhirnya Ray dibebaskan dari penjara dan Will memberikan jabat tangan perpisahan. Dia pun disambut dengan kebahagiaan oleh pacarnya. Selain itu, Ray bertemu dengan putri David dan memberikannya sekantong uang. Saat dia akan pergi, dia mengatakan kepada putri David untuk mengunjungi ayahnya yang telah merindukan dirinya. Sebelum film berakhir, William terlihat sedang berbicara kepada semua narapidana baru untuk mengenakan pakaian penjara, dan ternyata salah satu dari mereka adalah Harvey Thompson, yaitu ayah dari Tim. Dia adalah orang yang menyuap Jack dan menyebabkan semua masalah di penjara sebelumnya. Dan kemudian film berakhir sesuai apa yang kalian harapkan. Gimana nih tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di komentar ya.